Ya baik teman-teman, berhubung waktu sudah mulai sudah larut malam, saya buka mungkin satu sesi lagi ya, satu sesi pertanyaan. Bagi teman-teman ingin bertanya, monggo. Ya, oh ada dua, malah nggak apa-apa. Mas Ari, Faiz ya, Faiz sama Ais ya, Mas Ais sama Mas Iqbal. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hanya mau minta penjelasan sedikit terkait dengan gambar ini. Ya, karena saya juga memang bukan seniman, jadi saya sering bingung juga kalau lihat gambar-gambar yang gak ribet kayak gini. Tapi sebelum itu saya ingin beberapa hal ingin saya sampaikan setelah saya baca-baca di Google, karena saya belum dapat buku yang menjelaskan soal Slamet Gundono. Ya, ada yang menarik di sana. Di tahun 1997 itu ada pementasan wayang kulit di Riau dengan tema soal kelangan lamun kelingan. Iya. Nah yang pada substansinya ingin menyampaikan pesan bahwa orang itu baru merasa memiliki ketika kehilangan, dan saya lihat pesan ini sebenarnya juga menjadi sinyal kuat dari fenomena-fenomena yang kemudian terjadi. Misalkan yang tadi Pak yang nulis soal biografinya Slamet Gundono. Nah itu belum sempat ketemu. Pak Yai juga demikian, dan Pak Kiai Nasirun juga hanya melalui mimpi. Lukisan ini malah menjadi pesannya lewat mimpi. Jadi semacam dari beberapa yang menjelaskan ada kerinduan tersendiri terhadap Slamet Gundono. Nah hanya saja bisa kita lihat dari awal tadi tentang pagelaran wayang di tahun 1997 itu. Saya kira pesan kuatnya di situ. Nah, berangkat dari situ, ini juga lukisan ini juga saya kira sebagai bentuk dari bagaimana mempertegas apa yang ingin disampaikan di tahun 1997 itu, untuk mengingat almarhum Slamet Gundono yang juga ingin berpesan di sana. Nah pesan itu kemudian yang tadi sudah dijelaskan bahwa sesuatu itu tidak akan mati, yang peninggalan itu tidak akan mati ketika itu diasah terus menerus, digeluti terus menerus. Nah yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya soal gambar itu yang menunjuk. Karena coba saya lihat dari tadi tangannya mengarah ke atas dan itu menunjuk ke maca itu. Apakah itu berkaitan, apakah pelukis atau Pak Kiai Nasirun sendiri mengimajinasikan soal itu terkait dengan pesan yang tadi yang disampaikan yang lewat mimpi soal moco-moco itu, maca-maca itu, apakah maknanya menunjuk itu semacam itu? Karena saya dari tadi melihatnya, saya terpaku di situ sebenarnya. Dari tunjuk gambar-gambar yang lain saya tidak terlalu ini. Tapi apakah maksudnya begitu atau seperti apa sih begitu ya? Yang saya tanyakan, nunjuknya ini nunjuk meminta atau mengingatkan soal membaca, entahlah membaca apa, nanti ditafsirkan macam-macam.
terserah. Nah, tapi apakah memang pelukis sendiri memaknainya seperti itu atau seperti apa? Menunjuknya ini dalam makna yang seperti apa? Itu yang ingin saya tunjukkan. Atau seperti yang tadi bahwa menunjuk itu ya apa yang ada di dalam diri saya ini ya bukan saya, tapi yang menunjuk ya dia begitu. Atau semacam apa sih? Nah, itu yang saya ingin ada satu tanggapan untuk mengikat makna itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Mas Iqbal. Ini seniman komik nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatannya. Ini saya sedikit sharing soal pengalaman saya dengan karya Slamet Gundono. Mungkin kira-kira setahun yang lalu saya berkesempatan berkolaborasi dengan musisi Rara Sekar di proyek solonya yang terbaru. Di situ dia melakukan gubahan ulang, membawakan ulang karyanya Ki Slamet Gundono yang judulnya Ati Bolong. Jadi di situ saya merespon karya musiknya dia dengan komik begitu. Tapi mungkin di sini teman-teman juga pernah merasakannya dalam proses berkarya ketika terjun sepenuh hati begitu, antusias menjalannya. Ada hal-hal yang mungkin dalam proses berkaryanya intuitif nih gitu ya, maksudnya mengalir, kadang bahkan cuma mempertimbangkan estetika visual gitu, tapi ternyata setelah karyanya jadi ada signifikansi yang muncul, bahkan ada makna-makna yang baru ditemukan setelah karyanya jadi kayak gitu. Nah, ini tanggapan mungkin dari Pak Nasirun dari proses berkaryanya dengan apakah ada pengalaman? Pastinya ada sih, maksudnya mungkin bisa di-sharing juga pengalaman serupa tentang proses berkarya yang mungkin intuitif tapi belakangan baru ditemukan karyanya, baru ditemukan maknanya sendiri mungkin oleh Pak Nasirun atau oleh pembacaan orang lain kayak gitu. Kemudian Pak Yai, soal nih pembacaan Pak Yai soal karya dan proses berkaryanya Pak Ki Slamet Gundono. Terkhusus yang saya terlibat langsung, saya bersinggungan langsung karyanya beliau yang soal Ati Bolong, ada di situ bagian yang soal lintang luku ya. Saya beranggapan bahwa proses berkaryanya beliau nggak serigid mungkin teman-teman akademisi yang nulis terus menukil ada referensinya persis rigid gitu, nggak. Saya pikir nggak seperti itu, mungkin Pak Ya punya pembacaan lain seperti itu. Di karya komik saya juga sempat menampilkan itu sih koheren dengan yang disampaikan Pak Yai soal figur Ki Slamet Gundono yang saya gambarkan sebagai orang yang sudah berhasil menempuh satu lingkaran penuh, misalnya ya kembali ke titik awal dan sudah siap menampung segala gitu. Misal kalau disejarkan dengan puisinya Ibnu Arabi yang hati yang siap menampung segala, Ati Bolong itu hati yang siap menampung segala, dia padang ilalang bagi rusa-rusa, dia biara untuk para salik dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue beri tepuk tangan. Ketinggalan nonton drakor loh saya ini. Semakin malam pertanyaannya. Angel-angel temen lah, dah lah. Enda tuh dulu kosnya di belakang saya, sekarang bisnis mendoan. Apa tadi? Pertanyaan pertama tadi tentang sebenarnya minta pertanggungjawaban dari Mas Nasirun atas karya yang berjudul Gundono ini, lebih tertarik tentang soal menunjuk digambarkan Ki Semar ini atau mewujud sebagai Ki Slamet Gundono gitu. Jangan saya nambahin yang tokoh-tokoh di sini itu apa
Nah, Saya tambah sekalian, kalau itu gampang, nunjuk itu gampang. Ini loh yang ruwet-ruwet ini di sini. no, harus ada uang paramek nih. Sampean pertanyaannya paling menarik karena panitia itu ternyata konslet. Jadi judulnya bukan Gundono, bukan Slamet Gundono, Maca Maning. Oh. Jadi itu menunjuk judul itu agak konslet ini. Bukan Slamet Gundono tadi biarin aja ya. Nah, ini kan pondok keramat, nanti ada jalan keluarnya kok. Iya, jadi kita supaya baca lagi pesan dari almarhum itu. Sing ruwet-ruwet terus ya, ada ponakawan di sekitar Gundana itu kan ya Pamomong Wijiratu. Belum pernah ada wayang Jawa yang hidup di dua epos, di Ramayana dan Mahabharata. Itu belum pernah ada. Dan sebagai penghibur, padahal gelarnya itu ndak tahu tuh dokter atau profesor, Sang Hyang Ismaya Jati sejatine dewa kang mangejoantah. Jadi ponakawan ini Semar khususnya itu adalah manusia langitan yang turun di muka bumi, Arcapada. Kerjanya cuma menghibur. Nah, mungkin Mas yang menulis Mas Yusuf, aku cuma senang lagu ini, dekat banget loh. Menurut saya Kidung-Kidung Gundono itu kalau istilahnya Endah itu tangga saya menyumas itu tawang-tawang tangis. Jadi nek ngibadah jero itu loh. Jadi punya kerinduan karo Kanjeng Nabi, tentu punya kerinduan dengan Yang Maha Kuasa itu. Enggak pernah kebayang loh, Kanjeng Nabi yang hidup di jauh dari di Madinah, di Mekah itu sama Gundono ditarik itu loh. Dalam kidungnya itu menarik sekali itu. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad tapa, kata tapa itu ning Jawa ning Gua Hira, dan disebutkan kalimat itu, tapi volumenya itu dahsyat luar biasa. Itu volumenya tidak berhenti pada satu. Jadi dia nyebut kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi jerit lo Gundono, coba nanti jadi betul-betul maca, iya macanya itu terus kon maca karo alam, maca karo perbedaan lian artinya beda dengan keyakinan, supaya ngerti ing sining dunia. Itu gawat itu makomnya itu udah gawat. Jadi ikroknya itu bukan membaca yang letter luck itu kita baca itu. Enggak. Jadi maca manungsa, sisi humanismenya enggak diragukan lagi. Mosok menungsa Eropa, Amerika tiba-tiba yang Madura di kidungnya itu. Jadi itu tepat sekali. Jadi lukisan ini sebenarnya judulnya ya di situ tuh. Baca lagi. Mungkin malah menyentil kita, belajar lagi. Itu. Jadi itu judul. Jadi terima kasih saya diingatkan judulnya. Tadi agak ada konslet sedikit. Bukan sama. Ini benar-benar keramat loh, tenang Pak Teguh. Serius keramat. Sebelah sampean iso ngeluruske kok. Iya. Jadi terima kasih ya. Itu judulnya memang Maca Maning, bukan Slamet Gundono. Bukan. Wis pokoke keramat. Yang kedua apa? Ya, yang kedua tadi pertanyaan dari Mas Iqbal, yaitu
minta sharing dalam proses berkarya Mas Asirun. Apakah terkait dengan pemaknaannya itu ditemukan di awal atau di akhir? Gimana? Jadi Mas Iqbal lebih minta ke Mas Asirun untuk sharing dalam proses berkaryanya. Jadi terkait dengan pemaknaan, apakah itu ditemukan pada awal atau akhir biasanya? Wah, ini rahasia ya. Nanti tekon manajemennya dosen nanya lu, gimana cara menjual lukisan? Sekarang lagi tren online kok. Ini hanya Afandi yang nyampe. Tapi di tahun 56 Pak dosen, saya menemukan satu pikiran begini. Pikiran Sujoyono. Ilham didapat dengan kesadaran penuh merenung. Saya kok rada curiga nih pandemi ini. Kemarin-kemarin ini pada merenung di depan laptop apa ya? Untuk menemukan personality dirinya. Ujungnya karya itu punya karakteristik. Itu Sujoyono di tahun 56 sudah sampai mencapai ke sana. Akhirnya saya geserkan ke Afandi. Nah, ilham itu didapat itu tadi. Bagaimana ini ya nanti konsep kedua. Ada perenungan untuk mendapatkan ide itu loh. Nah, ide ini ditangkap. Kita tadi saya ulang-ulangi adik ini yang menarik, bisa ditulis, bisa diseket itu. Runtuhnya. Ini kalau gagasan, tanya sama Mbah Google per setiap saat dijawab. Googling aja entah, seset. Nah, itu ditangkap. Jadi tadi latihan yang saya katakan proses ini untuk mempertajam. Barangkali kita itu mampu menangkap ilham ataupun ide lah, keduburan ilham, Afandi rapopo lah, untuk mempertajam, diasah secara kontinu. Kemungkinan nanti ada kejadian yang unik. Nah, ini bukan kelas saya loh. Ada sing ewangi minum topi miring nggak dapat ide. Itu muridnya Pak Nano Warsono itu. Tapi ada yang ditunggoni ide. Mungkin orang-orang tertentu itu memang sudah bisa membaca sekat Lauh Mahfud dan tulisan Tuhan itu. Ini saya baru saja terkagum-kagum bukan karena saya dapat Afandi. Belum pernah saya temukan seorang seniman yang melukisi dirinya, self portraitnya berulang-ulang. Banyak seniman besar itu. Itu saya cemburu banget loh. Ini kenapa ini? Membaca itu ya kurang lebih Gundono, membaca dirinya, self portraitnya diulang-ulang terus wajahnya. Ada sih paling saya gambar satu, nggak bangun-bangun amin dibilang pelukis, gambar self portrait lah. Apa dia mengulang-ulang terus? Dan ini ada kejadian yang menarik ketika Afandi melukis judulnya Matahari di atas Ka'bah. Afandi lewat ke Dubes Riyadh diundang haji. Dan sharingnya nggak main-main ke Yehamam, pondok pesantren Pabelan. Jadi Afandi bilang sama Kiai Imam, saya tuh sholatnya nggak jejek, ngajine gradul-gradul. Tapi saya dapat tiket untuk haji. Terus Kiai Imam jawabannya gini, itu ceritanya Pak Haji Prosidi. Sampean berangkat aja, karena saya kalau dalil, enak ono kiai, akhirnya tuh deg-degan. Itu masih jadi dalil, masih menjadi teks. Ini sampean membaca alam itu menjadi lukisan. Gambar bunga mataharinya, mau gambar kerbau, mau gambar. Wah, itu luar biasa. Dan terjadi benar ketika di Tanah Suci Muharram,
Satu-satunya manusia Indonesia yang dipager oleh melukis matahari di atas Ka'bah. Dan pulang haji, kata Pak Ayub Rosidi almarhum, ya Imam pertama kali ziarah haji ke Afandi. Padahal Afandi jarang sekali lu kalau nggak ditabung nggak akan ngomong. Dia malah ngomong duluan. Kayak Hamam gagal kajinya. Jadi kalau saya kan enggak. Dokter Andes tambahin nomor rekening bareng nomor HP dan tanda tangannya. Dia seorang Raden sesungguhnya. Raden Afandi Kusumah. Betul ya Pak dosen? Hanya huruf A. Jadi malam ini nih judulnya konslet lagi. Ngaji seni apa? Bimo seni. Yang maestro ya kan gitu ya, maestro gadungan ya malam ini. Ini orang kesasar nih. Ono keramat lah mungkin. Awanti maestro. Kira-kira begitulah sharingnya. Jadi ada kok percikan-percikan ide. Cuman bagaimana kita bisa menangkapnya itu. Tapi kalau gagasan, udah sekarang tumpah ruah. Tanya sama Mbah Google apa saja akan dijawab. Rasanya kalau ide, perentulnya ide ditangkap itu, tak tambah sekalian aja ya. Tick and game-nya ketemu kok, rasa ketemu rasa kok. Mau HP-nya 4 via online, rasa ketemu pikiran, konslet. Tapi harus yakin, nah itu tadi, yakin bahwa ngibadah kesenian gue, yo ono rezekine pangeran. Bukan uang loh, tapi maunya saya rezeki ya uang. Ini maunya saya loh. Lah kalau itu sudah hari ini sudah, kecuali bukan uang bukan rezeki, ini konsletnya udah berbahaya sekali. Kalau hari ini loh, ke depan semakin nggak bisa dibendung. Kecuali bukan uang adalah bukan rezeki, ini konslet yang paling luar biasa. Dan percayalah, tanya sama Pak dosen, karya seni punya hukum relativitas. Wis tak terbantahkan, baik menurut siapa ya. Aku sering kok dikritik ini loh. Lukisannya elek, nasib bebas yang bagus ya ora masalah. Makanya aku pikirin. Relativitas tak terbantahkan. Menyambung lagi pertanyaan dari Mas Iqbal tadi untuk Kiai Jadul, yaitu bagaimana ya tentang syair atau tembang ini yang diciptakan oleh Slamet Gundono, yaitu Ati Bolong, yang dikaitkan dengan kitab Ibnu Arabi. Iya. Dan ini harus enggak pakai. Ya, terima kasih ya Mas Iqbal. Tapi terus terang saya belum pernah dengar yang Ati Bolong. Saya terima kasih. Jadi saya yang tahu lagu Mas Slamet Gundono itu yang pertama yang kelingan lamun kelangan ya. Waktu itu saya menjadi salah satu panitia kemah budaya di Parangtritis Seniman sama DIY itu. Ya, Mas Slamet Gundono datang menyanyikan lagu itu bagus banget di Parangtritis ya. Kelingan lamun kelangan. Kemudian yang kedua yang Julung Sungsang ya, Julung Sungsang, dan terus yang sampai ke yang terakhir album ini yang Maca ya, yang Dalang. Nah, jadi saya belum pernah dengar yang Ati Bolong lagunya dan belum mendengarkan dan nggak ngerti. Tapi yang saya tangkap pertanyaan dari Mas Iqbal tadi, Ati Bolong digambarkan berarti Mas Slamet Gundono itu hatinya udah meluas gitu ya, yang meluas, dan itu yang tadi pertanyaannya makna lintang Waluku di situ ya. Makanya saya enggak baca
teksnya itu, lagunya itu, dan saya belum pernah mendengar gitu. Tapi ya ini kira-kira aja ya, kira-kira kalau Lintang Waluku di Jawa ini kan tanda mau masuk musim hujan ya. Karena gambarnya itu juga Waluku itu kan orang Jawa melihatnya itu kayak Waluku ya. Mungkin orang Barat beda lagi ya. Waluku itu artinya kayak bajak sawah, dan itu tanda mau masuk musim hujan. Artinya mau mulai menyiapkan musim tanam ya. Nah, di dalam alam pikiran Jawa kadang orang tani itu ya, Sunan Kalijaga sering digambarkan Sunan Kalijaga hanya seorang dalang dan petani ya. Atau Ki Ageng Surya Mentaram juga nyebut tani itu artinya menanam itu tidak semata-mata menanam padi, tapi sebenarnya menanam biji pengetahuan, menanam wiji weruh di dalam hatinya itu. Ya, mulai menanam itu artinya berarti melihat tanda Lintang Waluku itu sebetulnya ya kalau kita pakai ya tadi yang makrokosmos itu ada di dalam mikrokosmos. Jadi sebenarnya Lintang Waluku itu sesungguhnya juga ada di dalam diri kita. Ya, itu bagian dari satu kesadaran rohani di dalam diri kita. Kalau kita sudah merasa saatnya saya menanam. Nah, saatnya menanam itu ketika hati wis bolong, itu artinya hati wis lega, nggak ada beban tadi emosi, nggak ada beban macam-macam, mulai bil hilmi wal ilmi wal yakin warduan. Itu saatnya sebetulnya menanam. Itu yang orang melihat Lintang Waluku di dalam dirinya sendiri, merasakan sampai ke kesadaran itu ya. Sampai ke kesadaran itu. Nah, mulainya menanam yang wiji weruh itu kalau kita mengacu ke Ki Ageng Surya Mentaram, kalau kita mulai bertanya kenapa, ya mempertanyakan diri sendiri, kenapa sih kok aku tiba-tiba marah? Marahku ini pantas atau enggak? Marahku ini benar atau enggak? Marahku ini beralasan atau enggak? Sampai digali terus, kenapa saya begini digali terus sampai ketemu yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya. Dan kalau yang sebenarnya ya akhirnya ya tadi itu ya diketawain juga ternyata gini gitu aku itu kan gitu. Nah, itu kalau orang udah bisa melihat dirinya itu kemudian udah muncul pengetahuan ya. Pengetahuan tentang mungkin relativitasnya keinginan kita sendiri, ambisi kita sendiri yang macam-macam itu loh, kita ketemu yang sejati di balik itu ya. Jadi kira-kira begitu kalau saya nangkap makna penafsiran saya terhadap Lintang Waluku kaitan dengan Ibnu Arabi itu, kalau itu lintang ya, bintang-bintang di dalam diri kita itu sebetulnya kan menggambarkan alam langit ya. Langit di dalam diri kita itu kan roh kita, rohani kita. Jadi itu alam cahaya di alam rohani kita. Ya, jadi kesadaran di alam rohani kita. Nah, kalau kita sering-sering melihat bintang ya, kalau kita sering-sering melihat bintang di langit gitu prakteknya itu sebetulnya kan kita menghidupkan rohani kita ya. Banyak wahyu Nabi turun itu kan ketika beliau sering melihat bintang-bintang, termasuk ayat yang memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Mekah itu, karena kan Nabi melihat terus ke langit terus ya. Jadi orang kalau kita sering-sering ya dilatih sering-sering keluar malam melihat bintang terus menghayati gitu, itu sebetulnya menumbuhkan kesadaran rohani kita itu hidup, dan bintang-bintang itu kan petunjuk ya, jadi kan membuka diri kita untuk mendapatkan petunjuk ya. Nah, kalau kita sampai ke Lintang Waluku itu pada saatnya tanam menjelang musim hujan itu juga mengandung rahmat ilmu pengetahuan gitu. Jadi gitu Mas Iqbal ya. Nah, saya mudah-mudahan menjawab. Oke, matur nuwun Mas Yai Nasirun dan Romo Kiai. Oh ya, monggo Mas. Ini nyambung sedikit bantu tembang yang disampaikan Mas Iqbal. Jadi buku saya kedua itu saya mengumpulkan semua tembang Mas Slamet Guntono, baik yang sudah dialbumkan, ada 7 album Mas Guntono itu, tapi ada juga yang tidak dialbumkan, seperti lagu Ati Bolong itu sebenarnya lagu anak-anak Mas. Hati ini bolong, hati ini melompong, hati ini kosong gitu. Itu lagi anak-anak karena waktu itu imajinasi Mas Guntono dulu di Kaligung itu dekat rumahnya Mas Teguh, ya dekatnya Mas Guntono juga. Di sawah itu beliau sama anak-anak nggawe wayang-wayang dari suket itu. Nah, terus kemudian muter-muter nyanyi itu hati ini bolong, hati ini melompong.
Neng langit ono lintang wuku itu ada di buku saya, buku kedua. Dicetak aja Mas. Monggo ampun terserah. Biar semua baca. Gitu. Semua ada di buku itu. Itu sebenarnya buku anak-anak tembang anak-anak. Nah, tetapi yang saya baca referensi, tembang anak-anak itu konon sebenarnya ketika orang atau pujangga bisa membuat karya sastra tembang yang justru main-main, itu konon spiritualnya paling tinggi. Konon begitu. Jadi kenapa lagu Hilir-hilir, Gundul-gundul pacul itu tinggi spiritualnya? Karena justru di sana itu ilmu kegaiban itu sebenarnya ada di sana. Ketika orang bisa memaknai itu. Tapi ketika orang tidak bisa memaknai lagu anak-anak yang hanya dilihatnya permainan, ya berarti tingkat spiritualnya belum nyampe. Itu beberapa literatur yang saya baca. Kenapa Sunan Kalijogo puncaknya di sana? Karena ilir-ilir itu bukan hanya sekedar tembang, gundul pacul, bebek adu sekali itu kan kayak tembang anak-anak itu. Lah Mas Gundono itu kalau mau dibalik sebenarnya dari semua 7 album tembang-tembangnya itu ujungnya yaitu salah satunya Atine Bolong itu. Atine Bolong itu salah satunya. Nah, Barat Mas Nasirun Imin rodo ilmiah sidik ya. Kan sekarang ini yang lagi didengung-dengungkan itu Zizek Mas. Ada satu tokoh bahasa namanya Zizek. Menurut Zizek kenyataan itu enggak ada kalau sudah dibahasakan. Entah bahasanya bentuknya diwujudkan lukisan, tulisan, omongan atau apa saja, itu bukan kenyataan kalau menurut Zizek. Karena semuanya sudah melalui bahasa. Gitu. Cuman hanya sampai itu aja Zizek. Nah terus melihat kenyataan itu bagaimana? Enggak, Zizek belum ketemu di situ. Pokoknya intinya menurut mereka semua yang diwujudkan lewat bahasa itu berarti tidak nyata. Karena bahasa itu terbatas. Manusia terbatas, bahasa terbatas berarti manusia belum ketemu. Jadi mau pelukis, mau penulis, mau siapa saja, selama dia masih pakai tangan bahasa, berarti dia belum ketemu kenyataan. Gitu. Nah, kalau nyambung dengan Ronggo Warsito sakjane ya sakjane sing meneng kuwi. Nang ning nung neng gung meneng lah itu sakjane wis ketemu kenyataan. Lah Mas Gundono ketemu itu di tembang Dudu Kuwi Dudu. Ada judul tembangnya Mas Gundono itu tahun 90 beliau menciptakan itu. Judulnya Dudu Kuwi Dudu. Beliau cerita tentang laba-laba, cerita tentang kotoran, tentang apa saja. Ya itu ketok. Tetapi sakjane dudu kuwi. Kamu melihat keindahan, perempuan cantik, orang pinter, orang hebat, orang apa, lukisannya miliaran ke Kang Nasirun, bukan itu. Menurut Mas Gundono di tembang itu saya menafsirkannya begitu. Apapun kebesaran yang kamu lihat di dunia, dudu kuwi sakjane. Dan Mas Gundono melawan dirinya sendiri di tembang itu. Termasuk saya ngomong begini, saya nembang begini, saya menulis lirik puisi seperti itu bukan saya, kata Gundono. Dudu kuwi. Ya endi ya apa ya golek ana dhewe. Itu. Nah, saya pikir ini nyambung dengan apa yang dikeluhkan oleh Barat, tetapi perbedaannya gini. Barat tidak ketemu di sana. Tapi Jawa ketemu lewat rasa itu. Jadi kalau di ilmunya Kanjeng Ronggo Warsito Triparogo itu ada Baitul Makmur, ada Baitul Mukmin, ada Baitul Maqdis. Ya di Baitul Maqdis itu ketemunya di rasa itu. Tapi sebenarnya mau Baitul Mukmin, Baitul Makmur, Baitul Maqdis ketemunya di tengah yaitu rasa semua. Sak spiritual sak realis-realise nang donya ya Rustam Haji ketemune kuwi sakjane spiritualis. Itu sebenarnya di situ di rasanya itu. Lah kalau saya menafsirkan dudingnya itu sebenarnya bukan moco dalam konteks teks. Ya, bukan teks bahwa moco maksudnya tah macanya mau verbal, mau non verbal, fisik maupun fisik, bukan itu kalau saya melihatnya Mas Gundono.
Jadi saya melihat latar belakang Mas Gundono, beliau orang Jawa juga sekaligus orang Islam. Tapi dalam pengembaraan beliau, Islam karo Jawa kuwi padha. Sefaham saya begitu. Jadi ketika beliau menunjuk moco itu sebenarnya moco dalam konteks Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku ya Islam ku Jawa. Jadi maksudnya ketika kamu pengen memahami tentang dunia, ya kuwi sinawa Kanjeng Nabi, sinawa Islam. Ini nyambung dengan Maulid maksud saya. Itu penafsiran saya di buku itu ya. Betul. Jadi kalau ini saja kan masih fisik ya. Masih empirik kalau bahasanya. Tapi moco di sana setahu saya ikro itu yang menyampaikan Kanjeng Nabi itu nabine wong Islam, nabine wong Jawa. Saya kira ya kalau orang mau memahami dunia, memahami hidup ya memahamilah Kanjeng Nabi, memahamilah Islam. Saya kira itu. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Yusuf atas pemaparannya tadi cukup menarik. Semakin malam semakin berat ini. Dari spiritualitas sampai zigzag cukup berat ini. Karena berhubung sudah di ujung waktu, sebelum diakhiri acara ini mungkin Mas Nasirun dan Yai Jadul bisa closing statement barang sedikit. Monggo. Enggak, janji saya kan dulu ke waktu dengan Alfi ya, mungkin pondok keramat ini punya lumbung kebudayaan. Sama dengan mamanya apa tadi yang kalau itu ditulis oleh kiai, tulisan itu menjadi satu kekayaan kearkaifan dulu yang tidak dimiliki oleh, jadi nyari di Alfamart nggak ada, di Indomaret nggak ada, jadi milik kita. Banyak sekali sebenarnya kalimat-kalimat yang 5-10 tahun akan hilang. Itu yang terus ini ada 2 karya kan saya sumbangkan untuk ngisi lumbung, yaitu karya Nasar, iya janji. Satunya karya Ahmad Supono PR. Iya. Nyumbang lah mau pandemi. Pak mbok kerja kono lho, mosok ning omah gambar terus. Matur nuwun Mas Nasirun atas pemberian karyanya. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Monggo ya Jadul untuk berikutnya. Ya, terima kasih ya. Saya ingin berterima kasih semua atas kehadiran Mas Nasirun dan teman-teman semua ya, Mas Nano, Mas Yusuf, Mas Teguh ya, dan Mas Andi ya, dan semua yang datang teman-teman di sini.
tadi satu hal yang belum saya sebutkan itu, Mas Slamet Gundon ini salah satu pengurus Les Bumi. Nah, Les Bumi PBNU. Jadi bareng dengan saya dulu tahun periode 2000, saya kira sejak tahun 2005, 2010 sampai 2015 ya. Jadi beliau sebetulnya wafat meninggal dalam keadaan menjadi pengurus Les Bumi ya. Nah, malam hari ini ya ini dilalah juga saya bersyukur bahwa diskusi Bimo Seni malam hari ini itu yang dikaji adalah lukisan Maca Maning tapi diplesetkan judulnya jadi Gundon. Ini saya kira bukan konslet ya, tapi memang ingin yang nggak sengaja tapi ingin memunculkan nama Mas Slamet Gundono kaitannya dengan Les Bumi ini. Jadi saya juga beritahukan besok insya Allah tanggal 28, 29 ada Rakornas ya Les Bumi di sini. Beberapa teman-teman Les Bumi dari berbagai daerah akan berkumpul. Salah satu untuk ngerembuk ya status Les Bumi untuk berubah jadi Banom, badan otonom. Dan yang kedua sebenarnya ingin merumuskan sumbangan pemikiran ya dari Les Bumi untuk Muktamar NU yang akan berlangsung Desember ya tahun 23 sampai 25 Desember di Lampung ya. Nah, jadi diskusi tadi ya tentang jalan kebudayaan kaitannya dengan jalan agama yang saling berlingkungan itu bagian dari yang akan didiskusikan ya besok tanggal 28 29 dan mudah-mudahan bisa menemukan ide gagasan yang akan disumbangkan dibahas di muktamarnya. Nah, saya berharap teman-teman yang bisa datang menyumbang rumusan itu ya kalau ini bisa dirumuskan sehingga bisa diusulkan untuk dibicarakan di muktamar dan itu jadi keputusan, itu akan merupakan satu sumbangan dari periode Les Bumi selama 10-15 tahun terakhir ini, karena memang sejak dulu perjuangannya adalah menjadi Banom dan kemudian punya gagasan, punya satu roadmap ya, yang mandiri jalan kebudayaan. Kenapa? Karena jalan kebudayaan ini di lingkungan Nahdlatul Ulama NU itu seringkali disebutkan Les Bumi ini tingkat kesantriannya yang paling belakangan. Jadi santri yang paling murni kan Suriah ya, lalu Nanfidiyah, nanti lembaga sampai ke nah begitu sampai Les Bumi itu gerbong yang paling belakang ini masih santri atau enggak, jadi separuh tadi separuh masih ya bisa disebut santri tapi separuh yang lain udah enggak, jadi gerbong yang paling belakang, dan ketika dibicarakan hanya selalu dalam kaitan dihukumi, hukumnya menari itu apa, hukumnya nyanyi itu apa, hukumnya gambar itu apa, hanya menjadi objek hukuman ya. menjadi objek hukuman yang selalu ya begitu, dan ada mesti pertama-tama langsung haram gitu kan, begitu nyanyi haram ya kan, nari haram gitu langsung gitu. Tapi nanti kalau dibicarakan bisa boleh, bisa baik. Nah, kita berharap ketika nanti Les Bumi jadi Banom itu kemudian bisa menemukan yang jalan kebudayaan itu punya status ya, yang bahkan tadi menurut Mas Yusuf dengan pengalaman Slamet Gundono ini sebetulnya jalan budaya dengan jalan agama itu sama ya, jadi satu. Nah, ini yang perlu peneguhan, perlu status yang diupdate ya, digital, update status. Demikian teman-teman, saya sekali lagi ya bersyukur malam hari ini kita bisa memulai acara ini, dan terima kasih atas semua sumbangan pemikiran, sumbangan kehadiran, sumbangan waktu, sumbangan perhatian, dan terakhir sumbangan lukisan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Kyai Jadul Maula. Kita beri aplaus tepuk tangan untuk kedua pembicara kita malam ini. Baik, berhubung kita sudah di penghubung acara, saya tentunya tidak akan menyimpulkan dari diskusi malam ini karena maca kita masih panjang, teman-teman. Saya ucapkan, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah karena acara ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Saya mohon maaf bila ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.